Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ngobrol di ini hari apa? Ini hari Selasa ya. Hari Selasa ini ini hari penting ini karena hari ini harusnya itu Cak Imin itu diperiksa oleh KPK dan dia minta ditunda begitu. Tapi diperiksanya sebagai saksi gitu ya. Ini sama dengan kayak Bung Rocky kemarin juga minta ditunda juga gitu. Ya, ini perkembangan baru atau perkembangan yang sangat cepat kalau pakai istilah Caimin. Semua perkembangan terjadi dengan sangat cepat. Iya. Dan kita paham bahwa Caimin tetap ada di dalam radar kontroversi itu. Hmm. Demikian juga Anies akhirnya. Jadi Anies sebetulnya jadi kontroversi karena Caimin, kan itu Hmm. dasarnya. Tapi dari awal kita tahu NU ini adalah penentu penentu sebetulnya penentu peradaban politik quote and quote gitu kan. Dan semua ingin supaya ada semacam sinyal bahwa NU nggak kemana-mana selain ke dia. Ada semacam sinyal bahwa NU hanya dengan dia maka NU nggak kemana-mana. Jadi putar-putar di situ ada soal akhirnya NU memang jadi faktor karena sejarah sebetulnya. Tetapi kita juga tahu bahwa sejak uh, kepemimpinan Gus Dur dan konflik dengan Caimin, PKB itu jadi semacam ya ada tapi sebetulnya diragukan, diragukan tapi diperlukan. Kira-kira begitu posisi posisi PKB itu terhadap NU atau NU memandang PKB semacam itu. Kalau kita lihat akhir-akhir ini dengan statement Gus Yakut misalnya, kalau orang mulai melihat lagi, apakah betul NU dan PKB itu ada daya kalau pakai ilmu, ilmu kimia ada daya ades yang kuat gitu karena sama-sama datang dari Nadlin kan. Jadi mestinya daya adesi itu ada antara NU dan PKB. Tapi karena peristiwa politik sejak Gus Dur, daya adesi itu berkurang. Sehingga NU sebetulnya punya daya kohesi dengan semua partai. Sementara PKB juga begitu, dia punya kohesi dengan dengan Gerindra. Tapi kohesi antara daya ikat antara PKB dengan Gerindra tidak sekuat daya ikat antara NU dan PKB. Karena tetap aja NU itu adalah basis kultural dari PKB. Sementara PKB bermain politik. Jadi kesulitannya di situ tuh. Apalagi kalau kita lihat bisa nggak PKB dan PKS itu ada daya adesi, pasti nggak ada. Daya kohesi lebih lagi, daya kohesi nggak ada tuh. Jadi tetap orang menghitung akhirnya politik Indonesia itu dibenamkan kembali di dalam apa yang pernah dibahas oleh Herb Faith tahun-tahun awal kemerdekaan, bahwa faktor-faktor kebudayaan itu yang dia sebut sebagai politik aliran tetap jalan terus tuh. Ini bukan bukan politik aliran seperti yang dimaksudkan dalam diskusi politik hari-hari ini, politik identitas. Ini bukan politik identitas ini. Jadi basis aliran itu tetap berlaku di kita. Sehingga kita mungkin melihat bahwa itu yang menyebabkan Anies berpikir tidak perlu terlalu idealis, lebih baik lebih pragmatis. Tapi justru dalam pragmatisme itu kalangan tertentu dari NU yang diwakili tadi oleh suara ketua NU itu mulai memberi sinyal bahwa ada yang tidak jujur sebetulnya. Jadi kelihatannya begitu. Jadi tetap sinyal itu sinyal politik karena itu Ya, keluar ya, dari ya, ya. yang sebetulnya ada di kekuasaan. Oke, sedikit komentar ya. Kalau kita ngomongin soal politik aliran itu betul-betul berdasarkan identifikasi yang netral, itu secara ilmiah begitu ya, Bung Rocky. Kalau yang sekarang ini jadi framing kepentingan politik gitu ya. Ya betul. Jadi yang kita sebut itu betul-betul riset yang panjang dari seorang ahli Indonesia itu Herbert Faith yang menunjukkan bahwa peta pergeseran politik Indonesia itu ya memang ada yang rasional, tapi tetap ada yang menyangkut identitas kultural dan itu sangat ilmiah waktu diterangkan oleh Herbert Faith. Iya. Oke, Bung Rocky. Nah, sekarang balik lagi ya kita kita ke ini ya, kita ngomongin yang kita melanjutkan soal NU dan dengan Caimin tadi. Saya kira ini bagaimanapun kasus yang sekarang dialami oleh Caimin ini sudah diperhitungkan oleh Caimin pasti sejak awal ketika dia memutuskan bergabung, dan saya kira orang seperti Pak Surya Paloh, orang seperti Anies Baswedan juga sudah menghitung secara matang-matang. Nggak mungkin mereka konyol begitu saja tahu nabrak tembok yang dia tahu bahwa itu sudah disiapkan oleh rezim sekarang. Saya kira itu pentingnya kita antisipasi dua arah tuh. Apakah sebetulnya Caimin itu proksi Jokowi atau Caimin minta diproksikan dengan Jokowi melalui Surya Paloh. Walaupun dalam keterangan resmi Surya Paloh mengakui itu pilihan dia tuh. Tetapi selalu ada yang disebut underlying assumption bahwa sebetulnya Surya Paloh juga membaca kepentingan Pak Jokowi di dalam upaya untuk memastikan bahwa tidak ada satupun partai yang lolos dari genggaman Pak Jokowi.
Saya pakai istilah genggaman aja karena memang Pak Jokowi suka menggenggam-genggam semua partai kan. Tapi satu poin yang kita mau perlihatkan pada publik bahwa ini mendekati pemilu dan ketidakpastian itu makin 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 terbuka ketidakpastian sehingga orang mulai merasa bahwa bayangkan misalnya kalau ekonomi memburuk, harga-harga naik, BBM naik, segala macam tuh, jalan tol naik tuh, tiba-tiba ada kasus pemanggilan tokoh-tokoh politik dan itu artinya ada persiapan untuk menghadapi kekacauan. Kan itu dasarnya kan. Jadi lebih baik kita ucapkan secara jujur melampaui kasakusuk politik hari ini potensi untuk pembatalan pemilu juga ada di depan mata supaya kita mending kita antisipasi hal yang buruk tuh karena bagaimanapun begitu dipanggil oleh KPK itu akan jadi konsumsi publik. Caimin akan dibongkar kiri kanan tuh dan keterangan ketua NU kemarin itu juga semacam latar belakang kenapa orang mulai mengerti bahwa perkawinan antara Anies dan Caimin itu sudah dipaksakan. Kalau kata Caimin dipaksakan oleh waktu. Kalau kata Anies ya itu sudah ditakdirkan di langit. Tetapi politik itu bukan urusan takdir menakdirkan. Politik adalah interplay yang memungkinkan semua persiapan yang bahkan diputuskan di langit itu berantakan. Jadi kita mesti balik pada pragmatisme dan Pak SBY juga lagi memikirkan siasat untuk lebih pragmatis kan, karena beliau Demokrat memutuskan kita tidak akan ikut di situ, tetapi dia akan tetap berpolitik. Jadi banyak betul variabel yang masih bisa mengganggu hubungan antara Anies dan Caimin. Kita ingin supaya hubungan itu harusnya diperkuat. Tetapi kita nggak punya kemampuan untuk lakukan itu kan. Kan FNN cuma analisis kan atau nantang-nantang. Ya, tapi kan begini ya, sebenarnya apa yang terjadi ini, pemanggilan Caimin ke KPK ini bisa merugikan, tapi kalau dikelola dengan baik, komunikasi politiknya justru bisa menguntungkan juga loh bagi Caimin dan Anies ya. Merugikan karena jelas citra dari Caimin jelek karena wah ini ada memang benar nih orang nggak bersih begitu ya. Tapi kalau dikelola dengan bagus bisa satu bahwa ya memang karena dia melawan rezim jadi sekarang dia jadi ditarget oleh rezim gitu. Dan kedua nggak kalau gitu nggak bener dong kalau dia itu proksinya Jokowi, masa proksinya Jokowi kok dikriminalisasi kan begitu, bisa gitu untungannya Bung Rocky. Betul, itu yang kita lagi kirim sinyal pada Caimin dan Anies itu supaya packagingnya dibikin aja lengkap kan. Packaging yang iya memang artinya korupsi itu selalu ditunggu momentum tuh. Berarti sebetulnya nggak ada korupsi dong. Kenapa momentumnya dibuka sekarang? Begitu deklarasi 2 hari setelah itu dipanggil KPK. Kan mesti itu dimainkan tuh. Walaupun nanti hukum akan bekerja. Tetapi dari awal kita mesti jujur mengatakan semua kasus korupsi yang udah jadi kausus celebre, jadi diselebritikan. Itu terjadi karena ada momentum politik. Jadi nggak benar juga kenapa Caimin nggak dari ya sebetulnya minggu lalu lah, 1 bulan lalu itu di tahun 2012 ini kasusnya Bung Rocky. itu. Jadi mestinya kan dari awal aja dikasih tahu bahwa Caimin tuh punya masalah tuh. Jadi itu intinya akhirnya orang nggak percaya juga nih. Loh kok kenapa dalam momentum yang udah rada-rada final Caimin diganggu tuh. Kenapa dalam momentum yang kira-kira udah tidak mungkin dibatalkan lagi ada suara dari NU terhadap Anies walaupun samar-samar. Jadi poin-poin ini yang kita sebutkan dari awal, politik Indonesia itu betul-betul nunggu momentum, tapi momentum untuk memperburuk keadaan tuh. Jadi bayangkan misalnya dendam itu disembunyikan perlahan-lahan. Begitu ada sedikit celah dendam itu diucapkan, dendam pada Caimin, dendam pada Anies segala macam tuh. Demikian hal yang kita baca hari-hari ini. Jadi semua hal yang diperlihatkan pada publik, publik menganggap bahwa ini pemilu isinya pasti tukar guling, pasti dalam kucing dalam karung, pasti cewek-cewek, pasti apa namanya black market of power. Jadi semua hal yang buruk dari politik akhirnya diperlihatkan hari ini justru. Padahal sebetulnya kita ingin mendekati bulan November makin lama makin halus politik kita, yang terjadi makin kasar. Tapi kekasaran itu selalu saya anggap bagus supaya terjadi keresahan radikal. Dan kalau kita lihat kan memang dari hari ke hari itu semakin menunjukkan bahwa semua skenario yang tadi disiapkan oleh rezim dalam hal ini Pak Jokowi itu kan berantakan begitu, dan potensi untuk berantakan itu masih kita lihat masih besar loh. Jadi jangan dianggap bahwa koalisi sekarang itu sudah final gitu ya, masih mungkin mau berantakan lagi. Ya itu kita kasih semangat lah pada Demokrat dan pada Pak Prabowo. Ini belum final loh Pak, semuanya masih sangat liquid tuh. Jadi tetap kita mau ingatkan selalu bahwa politik itu ada dimensi buruknya itu, yaitu ketika cakar mencakar itu
justru dimaksimalkan di hari terakhir. Tapi tetap kita hitung bahwa kemampuan Anies untuk bermanuver masih ada, karena kelihatannya Pak Surya Paloh mungkin masih perlu ketemu sekali lagi dengan Pak Jokowi itu untuk memastikan bahwa ini udah final ya. Tapi kita juga lihat bagaimana NU sebetulnya mungkin dari awal ingin ke Gerindra tuh, atau dari awal ingin ke PDIP. Jadi kesepakatan internal itu nggak terjadi tuh, sehingga kita bisa duga sekarang kalau Imin dipanggil oleh KPK itu atas perintah siapa itu? Kan pemainnya banyak betul kan, Istana bisa, BIN bisa, atau kejaksaan juga bisa nitip lewat pintu belakang itu ke KPK supaya nggak terlihat bahwa itu ada maksud yang lebih politis karena jaksa agung itu lebih dekat dengan PDIP. Jadi semua hal bisa kita duga, tapi dugaan kita yang paling inti adalah tidak ada semacam fatsun politik, terutama mendekati hari-hari yang menegangkan. Ketegangan mendekati pencapresan itu, pendaftaran calon presiden dan cawapres itu akan bertemu dengan efek dari kenaikan harga-harga karena kenaikan energi hari ini. Akan bertemu dengan efek subsidi yang makin ditarik itu. Jadi bayangkan misalnya kita masuk ke kira-kira 30 hari ke depan dalam ketegangan. Ekonomi. Saya mundur sedikit lagi dengan soal NU yang tadi Anda sebutkan itu. Pertanyaannya juga kecenderungan NU kemana gitu ya. Mengapa ketika Caimin itu udah hampir setahun lebih itu bersama dengan Gerindra kok tidak muncul pernyataan dari Menteri Agama Yakut soal mecah belah umat begitu. Padahal kan Pak Prabowo itu dulu juga bagian dari, kalau kepada Pilpres 2019 kan juga didukung oleh kelompok Islam kanan juga begitu ya. Kenapa stigma enggak itu muncul, dan stigma itu kenapa munculnya pada Anies kan? Jadi jelas sekali kelihatannya bahwa memang ini apa yang dilakukan oleh Caimin ini membuat banyak kalangan, bukan hanya kita gitu. NU sendiri juga kaget, loh tiba-tiba kok calon ke sana. Istana jangan-jangan kaget juga karena kemudian kenapa malam-malam memanggil PBNU gitu, dan katanya enggak, itu cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Mana ada ketua umum partai ormas terbesar Islam dipanggil ke istana, nggak ada yang dibicarakan soal politik gitu. Jadi semua yang diucapkan Anies atau Caimin atau bahkan SB atau siapapun yang mengucapkan keadaan kemarin itu di dalam komposisi apapun itu menunjukkan semua kaget. Jadi karena itu orang mulai bertanya, itu ini siapa sebetulnya yang ngatur di situ? Orang cuma tahu bahwa ada pertemuan antara Anies dan Surya Paloh, dan itu mendadak. Karena kemendadakan itu orang mau lihat tuh apa penyebabnya tuh. Oh, sebelumnya ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Hendro Priyono. Apa kaitannya gitu? Oh, sebelumnya Pak Surya Paloh 2-3 kali ketemu dengan Pak Jokowi. Jadi semua yang ada di latar belakang akhirnya, atau di panggung belakang akhirnya orang intip kan. Jadi bukan sekedar konferensi pers Anies dan Caimin atau curhat Pak SBY di depan pers, tetap ada sesuatu big question mark yang masih ada di situ, dan orang ingin tahu tuh sebetulnya apa yang terjadi dengan peristiwa yang serba mendadak itu. Sehingga kalau tanya pada Caimin pun merasa, wah saya tuh nggak bisa percaya kok ini terjadi secepat ini. Demikian juga pada pihak Anies tuh. Jadi tetap ada ketertutupan dalam politik yang kita nggak percaya, mau diwawancara siapa kayak mau mengaku di mana pun tetap kita tahu bahwa ada yang tidak stabil, dan hanya itu yang ingin kita terangkan pada publik, bahwa pertemuan antara Anies dan Caimin itu justru menimbulkan instabilitas, dan keluarnya Demokrat dari koalisi itu makin menimbulkan instabilitas. Tinggal kita tunggu instabilitas apa yang akan dihasilkan karena krisis ekonomi. Jadi semua faktor itu kita mesti hitung, bukan sekedar karena kita membuat kalkulasi siapa capres siapa wapres. Tapi inti dari persoalan adalah bisa nggak Indonesia keluar dari jebakan-jebakan yang sifatnya dendam. Satu, bisa nggak Indonesia itu tumbuh secara beradab dan tidak ada tukar tambah di belakang layar kemudian tuh. Sekarang orang mulai mempersoalkan bagaimana ada janji antara Anies dan Pak Prabowo bahwa Anies nggak akan maju kalau Prabowo maju, tapi kemudian Anies bantah bahwa iya itu pada waktu itu kan nggak mungkin terus-menerus janji itu tuh. Demikian juga semua hal yang ada hubungannya dengan Pak SBY, dengan Pak Prabowo, Pak SBY dengan Ibu Megawati. Jadi kasak kusuk itu tetap jalan. Nah, kasak kusuk ini yang saya terangkan tadi berbahaya karena kepastian menjelang pencapresan itu, tanggal pencapresan menurut agenda KPU itu bisa batal. Pembatalan itu menguntungkan Pak Jokowi. Pemilunya ditunda, operasi intelijen bisa mulai untuk menyatakan oke, pemilu ditunda atau kita kembalikan pada MPR, dibikin sidang istimewa segala macam, perpanjangan masa jabatan segala macam lah. Jadi nanti
dianggap wah FNN liar lagi dong menganalisa. Memang liar karena dari awal kita datang dari keadaan yang tidak pasti. Oke, jadi sebenarnya kalau gitu kita bisa pegang, saya lupa nama Presiden Amerika, Abraham Lincoln atau siapa yang menyebut bahwa tidak ada yang tidak ada yang tidak disengaja dalam politik itu ya. Kalau 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 dia terjadi itu ya betul-betul ya memang tidak ada yang didesain. Saya lupa persisnya seperti itulah kata-katanya. Tapi percayalah kalau itu memang tidak sengaja ya itu memang by design juga gitu. Kira-kira kalimatnya seperti itu. Ya itu kita lihat juga dalam pepatah Jawa, pepatah Indonesia yang menganggap bahwa ya ketidaksengajaan itu di ujungnya kalau dia berhasil itu kita anggap sebagai kesengajaan kira-kira begitu kan. Ya, Jadi ya. poin-poin yang masuk akal akhirnya kita singkirkan dulu. Kita nggak mungkin menganalisa secara tertib berdasarkan pengetahuan metodologi politik. Sekarang kita tunggu surveyor-surveyor itu diam juga kan, nggak tahu mau bagaimana tuh. Karena para surveyor ini biasanya dapat pesanan orderan, ini mendadak gitu. Jadi mereka mesti menyesuaikan metodologinya. Tapi berdasarkan pengalaman, mereka bisa membuat justifikasi apapun, Bung Rocky, kalau teman-teman surveyor ini kan gitu. Ya, ya itu yang dimaksud oleh Abraham Lincoln. Pada akhirnya akan ada justifikasi. Yes, yes. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Tetap kalau Ya, kita sejak awal jelas ya. Ini. ini masalahnya dari awal dibilangin. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Ya.